Fenomena pertama kali terkait COVID-19 yang muncul di luar Cina, kendati negeri panda, dikenal sebagai tempat asal munculnya penyakit tersebut. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kesimpulan sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa COVID-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering, walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembapan udaranya yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut, namun ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena COVID-19. Rangkaian peristiwa yang pertama juga menunjukkan bahwa upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan. Menilik ke belakang, rentetan awal munculnya COVID-19 ini sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. Cina tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID-19 di dunia. Untuk pertama kalinya, Cina melaporkan ada penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang ada sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Wuhan. Seiring waktu, penuturan tersebut menyebutkan kasus COVID-19 sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi COVID-19 26 Februari 2020, pada kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi Cina adalah pada 8 Desember. Hanya saja, informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada Badan Kesehatan Global tersebut. Ada sebuah laporan yang ditebarkan oleh dalam laman jurnal medis The Lancet oleh dokter Cina di rumah sakit Yijian di Wuhan yang merawat beberapa pasien paling awal menyebutkan tanggal infeksi pertama yang diketahui pada 1 Desember 2019. Informasi awal mula munculnya COVID-19 masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter rumah sakit pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil-hasil itu menunjukkan virus menyerupai sindrom pernapasan akut atau SARS. Pada 30 Desember 2019, Ivan, dokter yang juga kepala departemen ruang gawat darurat rumah sakit tersebut, mengunggah gambar laporan laboratorium di media sosial Tiongkok. Gambar itu diposting ulang dan diedarkan oleh dokter lain. Li Wenliang kemudian mereka ditegur polisi di setempat karena dianggap menyebarkan desas-desus. Li Wenliang kemudian dikenal sebagai whistleblower kasus COVID-19. Menurut data pemerintah Cina yang dilihat dari South China Morning Post, seorang penduduk Hubei berusia 55 tahun kemungkinan menjadi orang yang pertama yang terjangkit COVID-19 pada 17 November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap hari. Angka penduduk Cina yang terjangkit COVID-19 menunjukkan tren eksponensial pada 15 Desember 2019 dengan jumlah total infeksi mencapai 27. Peringkat kasus COVID-19 harian mencapai 2 digit untuk pertama kalinya dilaporkan juga terjadi pada Cina 17 Desember 2019. 3 hari berikutnya, jumlah kasus penduduk Cina terjangkit COVID-19 mencapai 60 orang. Pada Jumat, tanggal 3 bulan 4 2020, kasus COVID-19 di dunia tembus 1 juta, tersebar di semua negara sampai dengan tanggal pukul 9.36 data Johns Hopkins University mencapai jumlah pasien positif corona mencapai 1.115.000, angka total kematian 53.000 dan 210.000 orang terpapar COVID-19 berhasil sembuh.